Mohing bolah tak amohing Mohing naing mano Ekspedisi Gereri ke Sepanbiha dan persiapan Perang Danau Mara. Episode 2. Semangat merdeka dan pergerakan merah putih sudah hampir merata ke seluruh daerah. Sebelum terbentuknya GRRI tahun 1948, ada suatu ekspedisi yang berkeliling menyerukan dibentuknya pergerakan mempertahankan kemerdekaan. Rentetan peristiwa sampai terbentuknya GRRI, selain yang sudah dijelaskan sebelumnya, sebenarnya didahului oleh suatu ekspedisi yang dikenal sebagai Ekspedisi Sepanbiha. Pada awal Maret 1946 datang pasukan dari Tuban Jawa Timur ke Tewah yang dipimpin oleh Tuai Umar, bersama dengan Hasan Basri, Ahmad dan Abu Bakar. Mereka membawa berita bahwa Kapten Mulyono pimpinan pasukan 003 K3MN 1001 dari penyelidik militer khusus, PMC, telah datang ke Kalimantan dengan tujuan melawan Nica. Tuai Umar sebagai pemimpin pasukan pendahulu telah berjanji untuk menghimpun segenap pejuang-pejuang yang ada di daerah Dayak Besar tanggal 7 Maret 1946 di rumah Kepala Desa Tewah, Ahmad Kenan, diadakan rapat. Rapat tersebut memutuskan mengirim ekspedisi pelopor ke Sepanbiha, hulu Sungai Seruyan, untuk berkonsultasi dengan Kapten Mulyono. Yang terpilih menghadap Kapten Mulyono adalah Ibung Bangas, Sukimin, Mustawiraji, Samudin Aman, Tuai Umar, Hasan Basri, Ahmad dan Abu Bakar. Mereka menyamar sebagai pedagang tembakau milik Aman Ali seorang penduduk Tewah. Tanggal 16 Maret 1946, ekspedisi ini berangkat dari Tewah menuju Batu Nyiwuh, melewati desa Tumbang Mujai, Tumbang Malahoy, Tumbang Jalemu di hulu Sungai Labihing, dan tiba di Tumbang Samba. Setiba di Tumbang Samba, rombongan menemui Kiai, gelar untuk camat pada zaman itu, Felix Asong, yaitu paman Tuai Umar. Felix Asong adalah pejabat Nica menggantikan G.T. Binti, pejabat setingkat camat pada zaman Jepang. Karena takut kepada Belanda, Felix Asong menyarankan rombongan untuk segera meninggalkan Tumbang Samba. Akhirnya rombongan melanjutkan perjalanan ke desa Tumbang Sanamang menemui Kiai Kusen Ahmad. Diperoleh informasi bahwa pasukan Kapten Mulyono telah bentrok dengan pasukan Knil Belanda di Tumbang Manjul, hulu Sungai Seruyan. Kiai Kusen Ahmad adalah kakek Muslimun Usman, dahulu pedagang rotan di Tumbang Samba. Ayah Muslimun adalah Usman Kusen. Dalam pertempuran itu dikabarkan bahwa Kapten Mulyono tertembak di bahunya dan berhasil menyelamatkan diri ke Nangapino, Kalimantan Barat. Dari pihak Knil dilaporkan 13 orang tewas. Dengan adanya peristiwa itu dan atas saran dari Kiai Kusen Ahmad, maka rombongan memutuskan untuk kembali ke Tewah, dengan memecah menjadi beberapa kelompok. Kelompok Samudin Aman, Hasan Basri, Abu Bakar, dan Ahmad dengan menggunakan perahu. Namun keberangkatan mereka diketahui oleh polisi Nica Belanda. Di Tumbang Samba, Abu Bakar dan Ahmad tertangkap dan dibawa ke Sampit karena surat perlengkapan tidak lengkap. Samudin Aman dan Hasan Basri berhasil melarikan diri menuju Tewah. Ibung Bangas menuju daerah Seruyan dan Sintang, Kalimantan Barat, menyusul Kapten Mulyono. Ekspedisi Sepanbiha dan berbagai macam ekspedisi lainnya itulah yang kemudian merupakan cikal bakal berdirinya GRRI. Tahun-tahun berikutnya GRRI Tewah kemudian menjalin hubungan dengan Tumbang Samba. Antara Tumbang Samba dengan desa-desa di Kahayan terdapat jalan setapak yang sering digunakan oleh para pedagang atau keperluan lainnya. Jalan itu melalui Danau Mare, Tumbang Talaken dan Tewah, yang biasa dicapai antara 2 atau 3 hari jalan kaki perlahan.
Pada waktu di Gunung Mas ditemukan pertambangan emas, banyaklah penduduk Tumbang Samba yang bepergian ke Tewah untuk mengadu nasib mendulang di sana. Banyak orang Tumbang Samba yang beristri orang Kahayan atau sebaliknya, ada pula orang Kahayan yang berkeluarga di Tumbang Samba. Suatu wilayah di Tumbang Samba banyak didiami orang Kahayan, sehingga desa itu dinamakan Samba Kahayan. Tahun 1947 bulan Agustus Matseh bin Matiasin, yang orang tuanya berasal dari Kahayan, bersama Incun Mahin pimpinan TKR lainnya di Tumbang Samba diam-diam mendapat hubungan dengan utusan-utusan yang datang dari Kahayan. Utusan dari Kahayan tersebut adalah Uman Haji Dukarim dan saudaranya Ismail Haji Dukarim yang pulang pergi Kahayan Tumbang Samba. Mereka berdua dahulu lolos dari penangkapan Nica Nil pada 17 Januari 1946, sempat lari pulang ke Talangkah Kahayan. Seperti diketahui bahwa Uman dan Ismail sebelumnya telah menetap dan beristri di Tumbang Samba. Karena hubungan Tumbang Samba dengan Sampit Samuda sudah sangat sulit oleh adanya tekanan pemerintah Nica, itulah akhirnya TKR Tumbang Samba berupaya mencari hubungan dengan Kahayan untuk memperkuat pertahanan serta memperjuangkan gerakan Merah Putih. Tahun 1948. Hubungan itu berjalan terus dan makin ditingkatkan, terbukti dengan makin seringnya kedatangan utusan GRRI ke Tumbang Samba. Persiapan bahan-bahan makanan, perbekalan, persenjataan, sedikit demi sedikit dilengkapi untuk menerima pasukan-pasukan yang akan datang dari markas besarnya di Tewah. Awal bulan Agustus 1948 datanglah Kapten Samudin Aman atas nama Markas Besar Tentara, MBT, GRRI menghadapi Kiai Pensiunan Basuni Mandar, kira-kira jam 23 malam, meminta kesediaan beliau untuk diangkat sebagai Kepala Daerah Sektor V yang melingkupi Rungan, Manuhing, Katingan, Mentaya dan Seruyan yang berkedudukan di Tumbang Samba, melengkapi 4 sektor lainnya yang sudah dibentuk. 4 sektor itu adalah Sektor I di Kuala Kapuas, Sektor 2 di Pahandut, Sektor 3 di Tumbang Malahui dan Sektor 4 di Gunung Mas Tewah. Setelah Kiai Basuni Mandar bersedia, maka dengan demikian, TKR Tumbang Samba telah bergabung dengan GRRI. Kemudian bersama masyarakat Kiai Basuni Mandar bersama Haji Durasid membentuk PUIA Koperasi Urik, Usaha Rakyat Indonesia Katingan, suatu usaha dagang yang hasilnya untuk mendanai perjuangan GRRI di Tumbang Samba. Tanggal 15 Agustus 1949 kira-kira jam 20 malam Samudin Aman dan Muller J. Antang sudah berada di Tumbang Samba lagi. Mereka menerangkan bahwa pasukannya akan segera tiba di Tumbang Samba apabila persiapan-persiapan sudah selesai. Oleh TKR Tumbang Samba dijelaskan pula bahwa mereka sudah siap menerima kedatangan pasukan tersebut, hadir pada waktu Tiel Jelau, Ucin Hadurasid, Incun Mahin dan kawan-kawan. Ada kemungkinan rencana kedatangan pasukan GRRI ini diketahui oleh pemerintah Onder Distrik Tumbang Samba, yang kemudian melaporkannya kepada pemerintah Nica di Sampit. Ada juga informasi bahwa Samudin Aman dan Muller J. Antang juga menemui Felix Asong, berdiplomasi tentang berdirinya GRRI di Tumbang Samba. Felix Asong serba salah dan menyarankan agar segera meninggalkan Tumbang Samba sebelum ketahuan KNIL, Nica. Tak berapa lama kemudian terdengar kabar bahwa akan datang pasukan KNIL ke Tumbang Samba untuk menggempur GRRI. Siapa yang melaporkan tidak tahu, apakah Felix Asong sebagai pejabat Nica atau informasi dari pihak lain. Tanggal 20 Agustus 1949, yaitu kurang lebih 8 hari setelah Muller Antang meninggalkan Tumbang Samba, tentara KNIL memang datang dari Sampit yang dipimpin oleh Kapten F.J. Hips dan Sersan Tius beserta anak buahnya. Tujuan mereka tidak lain untuk menghancurkan GRRI di Tewah yang sudah mulai bergerilya. GRRI Sektor V Tumbang Samba gerakannya masih sembunyi-sembunyi karena baru berdiri. Nica tidak terlalu curiga, padahal Kiai Basuni Mandar sudah mulai menyusun kekuatan. Pasukan Kapten F.J. Hips ini rupanya sedang bimbang apakah menyerang atau menunggu kedatangan GRRI dari Tewah.
Mungkin intelijen KNIL sudah tahu bahwa GRRI Tewah sudah bergerak maju meninggalkan Tewah menuju Tumbang Samba. Karena GRRI belum sampai di Tumbang Samba, rupanya Kapten FJ Hips mengutus Sersan Tius untuk mengejar GRRI ke Kahayan. FJ Hips kemudian milir ke Kasongan, mungkin ingin ke Sampit lewat Pundu. Strategi dibalas strategi, GRRI versus KNIL, Nica ini rupanya sama-sama membaca gerakan musuh. Mengapa KNIL mengirim pasukannya ke Danau Mare? Ada yang mengatakan bahwa mereka sudah mengetahui rencana kedatangan GRRI. Kalau memang demikian berarti KNIL yang ingin menghadang kedatangan GRRI di Danau Mare. Namun kenyataan sejarah telah bercerita dari saksi hidup bahwa justru GRRI yang lebih dahulu mengetahui rencana kedatangan KNIL ke Danau Mare. Sehingga GRRI yang lebih dahulu menghadang sekaligus menyergap pasukan KNIL, Nica di pangkal jalan menuju Kahayan di Danau Mare. Demikianlah sejarah telah mencatat bahwa perjuangan pergerakan mempertahankan kemerdekaan telah tumbuh dan berdiri di mana-mana. Disuruh atau tidak, ada instruksi atau tidak, ada dana atau tidak, terlatih atau tidak, semuanya terpanggil untuk menggabungkan diri ke dalam gerakan yang bertujuan mempertahankan kemerdekaan. Tidak terkecuali di Tewah Kahayan dan Tumbang Samba Katingan, tepatnya di Danau Mare di persimpangan Sungai Samba. GRRI berusaha mencari berbagai informasi keberadaan tentara KNIL, Nica. Berbagai kurir dan informan ditanya untuk mendapatkan informasi itu. Seperti diketahui Nica sudah melumpuhkan pemerintah sementara RI di Sampit dan Samuda pada bulan Januari 1946. Ada kabar bahwa tentara KNIL, Nica ini akan menuju Katingan, menumpas gerakan-gerakan Merah Putih KNIT BPRI, TKR yang sudah dibentuk seperti di Mendawai dan di Tumbang Samba. Sangatlah sulit mencari informasi itu karena sarana komunikasi waktu itu boleh dikata tidak ada. Dari Katingan didapat bocoran berita bahwa KNIL, Nica akan berjalan kaki menuju Tewah pusat markas GRRI. Pasukan GRRI menyiapkan persenjataan, seperti mandau, tombak, dan sumpitan. Ada juga membuat granat dan senjata api dum-duman. Kemahiran membuat granat diajarkan oleh seorang pendeta berkebangsaan Selandia Baru ke Tewah. Granat yang sederhana yang disebut granat burung. Namun orang Tewah menyebutnya granat Barihi karena dibuat di pedukuhan Barihi namanya. Selain granat, senjata yang digunakan adalah dum-duman yang dibuat oleh Diliu Lasri yang meniru senjata senapan dan pistol Belanda hasil rampasan. Ada juga seorang yang berbakat dan ahli selain Diliu Lasri yaitu Jamal Tingang. Mereka ini sebenarnya adalah ahli pandai besi yang biasa membikin tombak, parang, mandau dan lain-lain. Kemahiran mereka sebagai pandai besi terutama ketika mengukir mandau maka dalam ukiran dituntut bisa menggabungkan emas dengan besi, tembaga atau perak dengan besi, kemahiran ini telah turun-temurun dari leluhurnya. Jadi ketika melihat bentuk senjata api, tidak begitu susah bagi mereka meniru kemudian membuat senjata api rakitan yang disebut dum-duman, persis bahkan melebihi buatan Belanda karena ada pengetahuan sistem granat. Dengan persiapan ini pasukan GRRI sudah memiliki beberapa senjata yang menambah semangat dan keberanian mereka. Setelah mendapat informasi KNIL sudah bergerak dari Sampit dan kepastian bahwa tentara Belanda Nica, KNIL telah berada di Sungai Katingan, maka para pemimpin GRRI di Tewah, yaitu Adonis Samad, Peter Kasawong, dan Ibung Bangas mengatur pengiriman pasukan untuk menyerang KNIL, Nica ke Sungai Katingan yang kabarnya sudah berada di Tumbang Samba. Pusat kekuatan GRRI di Tewah itu adalah Bukit Ngalangkang yang disebut para pejuang dengan nama markas Alam Gaib. Nama Alam Gaib ini hampir sama dengan tempat persembunyian pejuang-pejuang di Banjarmasin yang disebut dengan markas Alam Roh. Penamaan ini mempunyai maksud agar tempat persembunyian tersebut jangan sampai terlihat dan diketahui oleh musuh. Pada bulan 20 Agustus 1949, rapat pimpinan GRRI Tewah kemudian memutuskan untuk menghadang pasukan KNIL di ujung jalan di Tumbang Jalemu, jalan dari Danau Mare,
karena apabila pasukan Knil, Nica menuju Dayak Besar pasti lewat jalan setapak itu, tidak ada jalan lain lagi. Ritual Manajah Antang, cara tradisional suku Dayak Ngajuot Danum sebelum berperang. Ritual tersebut diawali dengan menyiapkan suatu tempat terbuka, ada tempat upacara dengan berbagai sesajen dan daun janjuang, sawang. Dengan beberapa mantera khusus dipanggillah elang, dan ditunggu berapa lama. Tiba-tiba datanglah seekor elang dari sebelah kanan, mendekat menyimbat terbang rendah melintas di atas tajahan. Kedatangan elang dari sebelah kanan ini memberikan pertanda bahwa mereka pasti akan memperoleh kemenangan. Setelah itu disiapkan satu kompi pasukan 100 orang anggota yang akan berangkat, mereka disuruh berdiri berbaris rapi. Bersama tetua adat, Kapten Samudin Aman sebagai pimpinan yang dipilih memimpin pasukan karena memiliki kemampuan batin khas suku Dayak yang bisa memeriksa mata luka seseorang. Ternyata menurut pandangan Samudin Aman dan tetua adat, ada banyak yang mempunyai firasat, mata luka alias akan terluka. Mereka yang mempunyai tanda firasat itu diminta keluar dari barisan, karena kalau dipaksakan untuk pergi bertempur akan terluka atau tewas. Sehingga tidak semuanya ikut berangkat dan yang tertinggal tetap bertugas mengamankan markas besar tentara di Bukit Ngalangkang Tewah Kahayan. Akhirnya tetua adat dan Kapten Samudin Aman selaku komandan pasukan akhirnya memilih 28 orang yang diberangkatkan dan dibagi menjadi 3 regu yaitu 1. Regu Senapan Dumduman. Regu Senapan Dumduman terdiri dari 9 anggota yaitu Rajat dan Pol Isa dari Tumbang Manyangan, Lanang dan Abu Aman dari Batu Nyuwuh, Tuis Pandung dari Tehang, Birin Sulang dan Dawak Sulang dari Tumbang Talaken, Sikman dari Rabambang serta Junaidi dari Nagara, Kalimantan Selatan, yang dipimpin oleh Kapten 1 Samsudin Aman. Dua regu pistol dan granat dipimpin Kapten 2 Muller Hanyi Antang dengan anggotanya 5 orang yaitu, David Kamal dari Hampatung, Lalim dari Mambulau, Tanggara dari Tumbang Baringei, Upeng Kurik dari Hulu Sungai Kahayan, dan seorang lagi yang tidak diketahui namanya. 3. Regu Sumpit, dipimpin oleh Letnan 1 Hernous Sada dengan anggota 12 orang yaitu, Inin dari Jangkit, Kenan Kunum dari Tumbang Mujai, Kunen Tinggi dari Tumbang Malahoy, Kenarasa dari Tumbang Miri, Runan dari Mambaru, Kalimantan Barat, Lasri dan Lomoh serta Luber dari Tumbang Lapan, Lui Mihing dari Putat, Sahadan Inin dari Tumbang Jalemo, Teluk Silai dari Tumbang Rahuyan dan seorang lagi tidak diketahui namanya. Demikian cerita fakta sejarah perjuangan gerilya mempertahankan proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Tanah Dayak Besar, dari Markas Besar Tentara GRRI di Bukit Ngalangkang, Markas Alam Gaib, di Desa Tewah Kahayan. Selanjutnya sampai jumpa kembali di episode 03, lanjutan penyergapan Belanda di tepi Danau Mare. Mohing bolah tak amo